Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu kepada hambanya. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Dan hakikat syariat adalah dalam rangka mengembalikan fitrah ataupun kesucian manusia. Di mana manusia lahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah atau suci. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, tak jarang manusia berbuat khilaf, berbuat salah yang berujung kepada noda dan dosa. Allah yang Maha Ghafur menginginkan liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin membersihkan manusia dengan sebersih-bersihnya. Karena nanti manusia akan kembali ke tempat yang suci, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mensucikan dan mengembalikan fitrah manusia adalah yang namanya syariat atau ajaran. Sebagai contoh, syariat Islam seperti sholat pada hakikatnya dalam rangka mensucikan manusia dari dosa. Dalam surah Hud ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan sebagian dari malam. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Mufassir di dalam semua tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud al hasanat adalah innas sholawatil khamsa. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu dapat menghapus segala kesalahan. Maka Rasulullah SAW pernah mengumpamakan bahwa sholat 5 waktu itu ibarat sungai yang airnya tawar, yang airnya cukup deras, yang mengalir di depan pintu seseorang. Lalu sang pemilik rumah setiap hari mandi 5 kali. Apakah mungkin masih ada kotoran dalam tubuhnya? Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus shalawatil khamsi kama salin nahrin jarin ala babi ahadikum yagtasilu kulla yaumin khamsa marrat. Bahwa perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sebuah sungai yang airnya tawar, airnya banyak yang mengalir di depan pintu seseorang. Kemudian orang tersebut setiap hari mandi 5 kali. Maka mungkinkah masih ada kotoran dalam tubuhnya? Itulah gambaran sholat 5 waktu dalam rangka mensucikan dan membersihkan manusia dengan sebersih-bersihnya. Yang kedua, zakat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Ambillah zakatnya dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi fungsi zakat adalah membersihkan jiwa dan harta mereka. Kemudian syariat Islam yang lainnya adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dasarnya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Qiyamul lail, man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat malam Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Man i'takafa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi semuanya dalam rangka pengampunan dosa. Karena Allah ingin membersihkan manusia dengan sebersih-bersihnya.
Yang terakhir ibadah haji. Man hajja walam yarfus walam yafsuk kama walathu ummuh. Barang siapa yang berhaji, kemudian dia tidak berkata-kata yang tidak senonoh, tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh, kemudian tidak berbuat fasik, maka ia roja'a kama waladathu ummuh. Selesai ibadah haji, dia pulang ke tanah airnya bersih sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa manusia lahir dalam keadaan suci dan nanti kembali akan menjadi suci karena Allah akan menempatkan manusia di tempat yang suci. Namun dalam perjalanan hidup manusia tak jarang kita berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa yang memungkinkan hati kita menjadi kotor dan Allah menghendaki kita wa yutahhirukum tathira. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.